Ada sekelompok orang yang punya pengetahuan rahasia. Pengetahuan yang bisa mengendalikan realitas, dan sebagian dari mereka ternyata adalah orang-orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Mereka bukan sekedar memenangkan perang, bukan sekedar menciptakan seni untuk bertahan hidup ratusan tahun, tapi mereka juga membentuk dunia yang kita tinggal hari ini. Kedengarannya seperti teori konspirasi, tapi ini bukan sekedar mitos. Rahasia ini udah dijaga selama berabad-abad, tapi sekarang tanpa kita sadari, rahasia ini justru kesebar di mana-mana, terselip dalam budaya, sistem, bahkan sampai ke cara kita berpikir. Dalam sebuah kelompok yang disebut dengan Freemason, ada sebuah tingkatan yang sangat eksklusif yang disebut dengan derajat ke-33. Dan cuma segelintir orang di dunia yang bisa mencapainya. Siapa mereka? Henry Ford, Mozart, Benjamin Franklin, Winston Churchill, dan masih banyak lagi orang-orang yang tidak kelihatan di permukaan yang merupakan anggota dari derajat ke-33. Orang-orang ini bukan kebetulan jadi pemimpin. Mereka punya akses ke sesuatu yang orang biasa nggak tahu. Sesuatu yang membuat mereka bisa mempengaruhi dunia. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka tahu? Ternyata semua ini udah ditulis dalam sebuah buku yang penulisnya sendiri butuh 19 tahun untuk mencapai level tertinggi dari Freemasonry ini. Dan buku itu berjudul The Secret Teaching of All Age by Manly Hall. Apa isi bukunya? Isinya adalah 3 hukum utama yang diam-diam digunakan oleh para penguasa dunia. Dan kalau kamu baru bisa memahami dan pakai hukum ini, hidup kamu nggak bakal sama lagi. Pertama, hukum sebab akibat. Semua yang terjadi di dunia ini itu bukan kebetulan. Kenapa beberapa orang bisa kaya dan sukses? Kenapa ada negara yang sangat maju dan ada negara yang tetap miskin selama berpuluh-puluh tahun? Ternyata ada hukum tersembunyi di balik semua ini. Manly Hall bilang kalau setiap tindakan dan pikiran akan selalu punya konsekuensi. Jadi, kalau kita lihat ke belakang, peradaban kuno, kerajaan besar, bahkan sampai ke mata uang dunia, semuanya bekerja dalam sebuah siklus. Dulu Romawi jatuh, Jerman pernah ngalamin kehancuran ekonomi, dan sekarang banyak yang percaya kalau siklus ini terus-menerus terjadi. Jadi kalau kita berpikir bahwa sukses adalah tentang keberuntungan, mungkin kita udah masuk ke sistem matrix yang kita nggak sadar hari ini. Orang-orang yang berkuasa itu nggak berpikir seperti kebanyakan orang. Mereka nggak sekedar meniru orang lain, tapi mereka mencari sebab pertama dari setiap peristiwa. So, kalau kamu mau jadi penguasa dari hidup kamu sendiri, jangan cuma cari apa akibatnya, tapi cari tahu sebab pertamanya apa. Ini yang kemudian jadi dasar dari critical thinking. Banyak yang bertanya, gimana cara membentuk skill critical thinking? Padahal, skill critical thinking yang sebenarnya ada di mencari sebab pertama dari setiap peristiwa. Dan lo nggak bakal kemakan dengan yang disebut dengan Mandela Effect. Kalau belum tahu tentang Mandela Effect, boleh cek video gue yang ada di deskripsi. Dan ini membawa kita ke hukum kedua, the law of spirit. Kamu mungkin mikir, dunia ini cuma terdiri dari benda fisik. Tapi orang-orang yang berkuasa, mereka tahu ada level yang lebih tinggi dari sekedar dunia fisik. Mereka bahkan percaya bahwa segala sesuatu itu berasal dari sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu itu berasal dari pikiran dan berasal dari kesadaran. Inilah alasan kenapa placebo effect itu benar-benar bisa menyembuhkan manusia. Ketika lo sakit dan lo berpikir bahwa certain medicine, sebagian obat itu bisa menyembuhkan lo bisa sembuh. Bukan karena obatnya, tapi karena lo berpikir bahwa lo bisa sembuh. Sekompleks dan sehebat itu pikiran manusia. Dan kebalikannya, itu juga alasan kenapa ada yang disebut dengan psikosomatik. Penyakit yang sebenarnya nggak ada, tapi lahir dari pikiran manusia. Seseorang itu bisa merasakan sangat sakit di bagian tubuhnya karena dia percaya tentang sakit itu. Bisa juga terjadi akibat trauma di masa lalu. Dan ini menandakan bahwa pikiran manusia itu mengontrol the whole body, seluruh sistem yang ada di tubuh kita. Yang disebut sama Manly Hall dalam bukunya, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu berasal dari kesadaran. Jadi kalau kamu ingin ngubah hidupmu, kamu harus belajar cara ngubah level kesadaran kamu terlebih dahulu.
Makanya ilmuwan-ilmuwan besar, termasuk Isaac Newton yang disebut-sebut sebagai otak paling jenius dalam sejarah, dia meneliti yang disebut dengan Emerald Tablet, ya, sebuah tablet yang dipercaya berasal dari Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus adalah seorang yang sangat bijak di zaman dulu, sehingga dia menuliskan sebuah pesan-pesan dalam batu emerald. Dan pesan itu masih dipercaya sampai hari ini bahwa menyimpan pesan terhadap rahasia keabadian. Dan itu yang diteliti sama Isaac Newton seumur hidupnya. Nah, siapa itu Hermes Trismegistus? Kenapa disebut Trismegistus? Trismegistus artinya adalah Hermes yang jago dalam 3 hal. Dunia fisik, spiritual, dan pikiran. So, sampai sini harusnya lo mungkin bisa menebak-nebak siapa kira-kira sosok Hermes Trismegistus ini. Kalau tahu, bisa komen di bawah. Nah, tapi hukum kedua doang itu nggak cukup. Kita harus tahu hukum ketiga biar semuanya jadi lebih kompleks. Dan yang ketiga adalah hukum imajinasi. Manly Hall bilang kalau imajinasi adalah bintang dalam diri manusia. Prinsip yang menyebabkan segalanya. Nah, kenapa ini penting? Karena semua yang ada di dunia ini itu berasal dari imajinasi. Seperti yang disebutkan sama Albert Einstein. Imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan. Karena segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini itu berasal dari imajinasi manusia. Nah, ketika para pemimpin dunia, para pengusaha, seniman besar, mereka nggak sekedar melihat dunia seperti apa adanya. Mereka ngebayangin dunia seperti yang mereka inginkan. Dan dengan kekuatan imajinasi yang cukup kuat, dunia pun menyesuaikan dengan mereka. Nah, ini bukan mistik, ini bukan kebetulan, dan ini bukan law of attraction. Ini adalah hukum yang udah dipakai sama Freemason sejak ratusan tahun yang lalu. Makanya di video ini gue sempat bilang bahwa law of attraction itu bohong. Kenapa? Karena dasar dari imajinasi yang dielu-eluin di law of attraction itu adalah bentuk dari spiritualisasi terhadap hukum pikiran. Ini adalah imajinasi dasarnya. Gimana cara mengimajinasi agar law of attraction itu nyata? Imajinasi yang cukup sederhana. Kamu nggak sekedar membayangkan kamu adalah CEO dari perusahaan besar, tapi kamu akan membayangkan kamu adalah CEO dari perusahaan apa, berapa karyawannya, perusahaannya di mana, seperti apa setelah kamu jadi CEO, rasanya seperti apa. Ketika ada karyawan yang salah, kesalahan apa yang dia lakuin, apa yang menyebabkan kamu memecat mereka, apa yang bisa kamu tolerir, apa yang kamu nggak bisa tolerir, di mana lokasi yang paling strategis untuk mengekspand, memperluas perusahaan kamu. Itu semua kamu bayangin sebagai sosok CEO yang berangkat dari rumah menuju kantor setiap harinya. Itu adalah form of imaginary yang dimaksud dalam bukunya Manly Hall. Jadi bayangin sesuatu secara kompleks, secara seperti realitanya, maka ketika kamu terjun dalam realitanya, kamu akan lebih perfect, kamu akan lebih sempurna dalam ngelakuin apa yang kamu lakuin. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, setelah kamu tahu ini, apa kamu masih mau membiarkan orang lain buat ngontrol realitas kamu? Apakah kamu masih mau membiarkan orang lain bilang kalau kamu ngelakuin segala sesuatu itu akan menyebabkan kamu sakit? Apakah kamu masih mau membiarkan sesuatu yang kita sebut scientific itu mengontrol realitas hidup kamu? Sementara orang yang paling scientific, otak paling jenius dalam sejarah seperti Isaac Newton, dia mencari sesuatu yang jelas-jelas enggak scientific. Newton ngabisin 80% dari hidupnya untuk mencari apa itu keabadian. So, jangan pernah berhenti, jangan pernah biarkan siapapun ngontrol dan ngebatasin pikiran kamu. Dan kalau kamu nggak mau dikontrol, kamu boleh cek video-video yang ada di channel ini. Terima kasih udah nonton, dan terima kasih juga buat yang udah subscribe. Kamu boleh like video ini buat ngebantu algoritma biar semakin banyak orang yang nggak kepedaya sama dunia yang dikontrol oleh sebagian orang yang bahkan kita nggak kenal siapa mereka. Thank you.